Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan materi ngaji TOEFL. Sekarang masuk ke skill 13, yaitu berkenaan dengan reduce adjective clause. So before this class, I will open. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And thank you so much for your attendance. Kita langsung saja ya. Skill 13, reduce adjective clause. Ini masih berkaitan erat dengan skill 11 dan 12, yaitu pembahasan tentang adjective clause ya, adjective clause ya. Jadi adjective clause itu pada awalnya ya, dia kalau secara rumus dia mengikuti rumus klausa, bisa itu noun clause, adverbial clause ya. Tapi kalau di adjective clause dia klausa yang berfungsi sebagai adjektif, mensifati ya. Itu sudah kita bahas di skill 11 dan 12. Sekarang kita mengingat dulu pelajaran sebelumnya. Adjective clause secara rumus terbagi menjadi dua, kan? Ada connector plus subject plus verb. Atau rumus kedua dia connector plus verb langsung ya. Ini adalah rumus adjective clause. Begitu juga noun clause itu juga rumusnya seperti ini ya. Ada dua, ada connector subject verb atau connector langsung verb saja. Coba kita lihat contohnya sekarang ya. Konektor subject verb, misalnya I read a book that you give me. Mana adjective clause-nya? Adjective clause-nya adalah ketika ada konektor subject verb. Konektornya mana? Konektornya adalah that ya. That you give me. Nah, ini adalah adjective clause. That ini adalah konektor sesuai rumus. You ini adalah subjeknya. Terus give ini adalah verb-nya. Berarti that you give me ini adalah adjective clause. Dia mensifati a book ya. Jadi adjective clause kan dia harus mensifati sebuah kata benda di depannya. I read a book that you give me. Aku membaca sebuah buku. Buku yang mana? Nah, baru ada penjelasannya. That you give me, yang kamu berikan. I adalah subjek, read adalah verb ya. A book adalah objeknya. Terus that you give me adalah adjective clause yang menerangkan si book. Nah, ini berarti dia rumus yang pertama. Kalau rumus yang kedua, konektor langsung ketemu verb, itu misalnya adalah I, misalnya apa ya, understand the lesson that is difficult. I understand the lesson that is difficult. I adalah subjek, understand adalah verb, the lesson adalah objeknya. Mana adjective clause-nya? Adjective clause-nya adalah that is difficult. Mengapa dia disebut adjective clause? Karena dia memenuhi rumus klausa, yaitu ada that sebagai konektornya, terus is adalah verb-nya. Ya, di sini dia tidak perlu ada subjek lagi. Mengapa? Coba kita perhatikan bedanya. Yang pertama, did you give me? Di sini perlu ada subjek you. Mengapa? Karena yang give itu, yang memberikan itu adalah you, bukan si buku. Tapi kalau nomor 2, the lesson that is difficult. Dia tidak butuh ada subjek. Mengapa? Karena yang di difficult, yang sulit itu adalah lesson ya. Jadi yang is difficult itu adalah lesson. Jadi di sini tidak perlu ada subjek. Oke, sekarang pembahasan mengenai reduce. Reduce itu adalah pengurangan kalimat ya. Nah, untuk reduce yang bisa dikurangin itu hanyalah rumus kedua ini, yaitu konektor plus verb ya. Misalnya ini adalah rumus ya. Bukannya ini, kita ambil contoh yang lain saja. Yang kalimat verbal, misalnya seperti ini. I love the woman, misalnya, who wear glasses. Misalnya seperti ini ya. I love the woman who wears glasses. Ini adalah rumus yang kedua ya. Konektor plus verb. Mengapa? Karena di sini ada who, konektor ketemu verbnya, yaitu wears ya. Aku cinta perempuan yang memakai gelas. Ini bisa di-reduce. Caranya adalah who wears-nya itu ya. Who-nya ini dihapus, pertama who-nya dihapus, terus wear-nya itu berubah menjadi verb ing. Kalau dia kalimat yang aktif ya, dia berubah menjadi verb ing. Akhirnya kalimat ini menjadi
Hapus dulu ini wearing. Oh, ini nggak perlu ada ini. Sebentar. Oke, jadi akhirnya seperti ini kalimatnya. I love the woman wearing glasses. Ini adalah bentuk reduce. Reducernya pengurangan. Yang asalnya adalah who wears, who-nya dihapus, wear-nya ditambah jadi verb ing. Ya. I love, I subject, love adalah verb, the woman object, wearing itu adalah adjective. Ini masih berkenaan erat dengan skill keempat ya, yaitu pembahasan tentang present participle. Begitu juga dengan pembahasan skill kelima, yaitu tentang past participle. Jika dia adalah kalimat yang pasif. Jika teman-teman lupa, silahkan buka lagi video di skill 5 dan skill 4. Ya. Nah, terus apa bedanya skill 13 dengan skill 4 dan 5? Kita akan lihat setelah ini. Jadi, sekali lagi, yang bisa di-reduce dalam adjective clause hanyalah rumus yang kedua, connector plus verb. Oke, sekarang kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat ya, I do not understand the article which appears in today's paper. Ini adjective clause-nya adalah which appears, dia menerangkan artikel, dan dia rumus yang kedua tadi, which adalah connector, appears itu adalah verb-nya. Ya. Bisa di-reduce dengan cara which-nya dihapus, appear-nya berubah menjadi verb ing, appearing, jika dia kalimat yang aktif. Nah, contoh nomor selanjutnya ini does not reduce di sini ya, tidak boleh di-reduce. Mengapa? Karena kita perhatikan di sini. Kita lihat adjective clause-nya. Di sini adalah that I just met sama which you send me. Kita perhatikan setelah konektor that itu ada subjek lagi yaitu I ya. Setelah konektor which ada subjek lagi yaitu you. Nah, karena ada subjek setelah konektor dia tidak boleh di-reduce, tidak bisa di-reduce. Oke. Terus kita lihat ya. Sekarang bedanya dengan pembahasan skill 4 dan skill 5. Teman-teman fokus ke contoh nomor 2 ini aja dulu. The president, subjek ya, who is now preparing to give speech, adjective clause, rumus kedua, karena habis who, konektor langsung verb, yaitu is. Ya. Berarti who is now preparing to give speech ini, itu adalah adjective clause, bukan verb ya. Verbnya adalah ini, is meeting. Oke, ini yang normal dulu sebelum di-reduce. Sekarang perhatikan yang sudah di-reduce, yaitu di kalimat kedua. The president, now preparing to give speech. Ya. Di sini kata who-nya itu langsung dihapus ya, is-nya juga dihapus. Karena dia tidak perlu ada to be di sini. Karena dia sudah menjadi present participle atau dia sudah di-reduce. Cara reduce-nya adalah who-nya dihapus. Ya, preparing-nya tetap di sini pakai verb ing ya. Karena di sini yang contoh pertama who is now preparing ini dia pakai tenses continuous ya. Tapi kalau dia pakai simple present maka who prepares. Who prepares itu di reduce menjadi now preparing. Bisa seperti itu juga. Now preparing to give speech, is meeting adalah verb-nya. Nah, ini masih sama kayak skill 4 ya, present participle. Bedanya sekarang ya, skill ke-13 itu ketika adjective clause yang sudah di-reduce itu maju ke depan seperti ini. Nah, asalnya dia di tengah ya, terus dia maju ke depan. Now preparing to give speech, dia sudah di-reduce ya, terus dia bisa ditaruh ke depan. Ini adjektif ya, menerangkan. Terus the president itu subjeknya, is meeting itu adalah verb-nya ya. Ini contoh yang kalimat aktif. Bagaimana dengan kalimat pasif? Coba kita perhatikan di atasnya. The White House, subject, which is located in Washington. Ini adalah adjective clause, tapi rumusnya yang pasif. Which is located, yang karena dia pasif ya, yang terletak di Washington, itu masih kata sifat. Is adalah home of the president, adalah rumah tinggalnya presiden. Ya, ini adalah kalimat adjective clause yang masih murni ya, belum di-reduce. Sekarang kita lihat contoh kedua yang dia sudah di-reduce. The White House subject located in Washington. Jadi sama caranya. Kalau dia reduce, itu which-nya dihapus, is-nya dihapus, tinggal verb 3-nya located.
Ya, ini adalah pembahasan skill 5. Jika teman-teman lupa, silakan buka lagi di skill 5 tentang past participle. Terus di skill ini, skill 13 yang membedakan adalah ketika adjective clause yang sudah di-reduce tadi maju ke depan seperti ini ya. Located in Washington, yang asalnya di tengah, dia maju ke depan. Terletak di Washington, apa yang terletak itu subjeknya adalah the White House subject is the home of the president is adalah verb. Oke, ini adalah skill ke-13 tentang reduce. Terus setelah di-reduce, dia ditaruh ke depan. Oke, semoga kalian semua paham ya. Nanti kalau nggak paham, ini harus buka lagi skill ke-5 dan ke-4, karena sudah dibahas di skill 4 dan 5. Oke, sekarang ada soal. Titik on several different television program, the witness gave conflicting accounts of what had happened. Kita perlu mencari subjek dulu. Subjeknya adalah the witness ya. The witness adalah subjek, terus give adalah verbnya. Nah, berarti ini polanya yang kayak gini ya, pola yang adjective clause-nya maju ke depan. Kayak now preparing to give speech, the president subject is meeting adalah verb. Ada koma, setelah koma subjek verb. Berarti ini, soal ini mengikuti pattern atau pola yang adjective clause-nya ke depan. Berarti kita tinggal buat di depan ini sebagai adjective clause yang sudah di-reduce. Maka jawabannya adalah yang C ya. C sama kayak yang now preparing to give speech karena dia kalimat aktif ya. Appearing on several different television program, muncul di beberapa program televisi yang berbeda, siapa yang muncul? The witness. Saksi itu give conflicting accounts, memberikan pernyataan yang bertolak belakang. Oke, ini adalah contoh soal. Sekarang kita lihat, ini ya, bisa lihat-lihat. Intinya pelajaran sekarang itu masih berkenaan erat dengan skill 4 dan 5. Jadi harus paham dulu skill 4 dan 5. Sekarang kita perhatikan exercise 13. Nomor 1 correct. We subject will have verb ya to return the merchandise-nya objek. Purchased ini adalah adjektif ya yang pasif. Dan ini dia yang jenis kedua, yaitu dia yang adjective clause-nya sudah di-reduce tapi dia masih berada di tengah, bukan berada di depan. Jadi purchase di sini bukan verb ya, tapi di sini adalah adjective clause yang sudah di-reduce dan dia pasif, makanya dia pakai verb 3 a day ya. 1 correct. Nomor 2 itu salah. Mengapa ya? The children itu subjek ya. Set ini dia verb 3 ya. Found itu adalah verbnya. Di sini dia nggak cocok pakai adjektif yang pasif ya. Kalau adjektif yang pasif kayak purchase verb 3 maka diterjemahkannya yang di ya. Berarti di sini artinya anak-anak yang diduduki ya, di restoran found it difficult, sulit untuk bergerak. Harusnya di sini bukan yang pasif, adjective clause-nya. Harusnya yang aktif. Kalau aktif, dia harus tambah verb ing. The children sitting. Nah, harusnya kayak gitu ya. The children sitting. Anak laki-laki yang duduk. Nah, jadi bukan set, bukan pakai verb 3 ya, tapi harus sitting yang verb ing. The children sitting. Anak laki-laki yang duduk. Di restoran sulit bergerak. Jadi ini harus diingat-ingat. Kalau dia itu preparing, ya kayak gini ya, the president now preparing, kalau dia aktif, dia harus tambah ing. Presiden yang sekarang mempersiapkan, aktif ya. Tapi kalau the White House located, pakai verb 3, White House yang terletak, bukan yang meletakkan. Jadi itu bedanya kalimat aktif dan kalimat pasif. Oke, silahkan kerjakan 3-10, lalu kita bahas di grup WhatsApp. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.